Perkenalkan, nama saya Sudiarto Bancin, calon guru penggerak Angkatan 10, SMP Negeri 3, 1 Atap Simpak Rube, Kabupaten Papua Barat, Provinsi Sumatera Utara. Demonstrasi kontekstual modul 11A6, Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi pribumi sejak zaman kolonial Belanda. Kiprahnya dalam memajukan pendidikan di Indonesia membuat hari kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei. Asas-asas pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah pendidikan yang menuntun. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan belajar, namun pendidik sebagai pamong tetap memberi arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidik diibaratkan sebagai petani dan anak didik diibaratkan sebagai benih. Petani harus merawat, memberi air, menyayangi gulma, dan memberi pupuk agar kelak tumbuh dan berkembang dengan baik serta berbuah banyak. Yang kedua adalah pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Pendidikan hendaknya memperhatikan lingkungan tempat tinggal, kesenian, adat istiadat, bahasa, budaya, dan kearifan lokal daerah peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya pendidikan harus sesuai dengan perspektif global, sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam konteks pembelajaran, pendidik harus membekali anak dengan kecakapan abad 21 agar mereka dapat hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Yang ketiga adalah pendidikan budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Peserta didik dilatih memahami kekuatan yang ada pada dirinya, mengelola dirinya agar memiliki kesadaran sosial. Peserta didik mampu membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Ki Hajar Dewantara ada 3. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan seorang guru harus memberikan contoh atau teladan yang baik dalam ucapan atau perbuatan. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso, yang artinya guru selalu berada di tengah-tengah muridnya dan terus membangun semangat berkarya. Yang ketiga, Tun Uri Handayani, yang artinya di belakang guru memberikan dorongan kepercayaan diri murid untuk terus berkembang. Pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid adalah memberikan kemerdekaan dalam belajar, mengajak anak berpikir kreatif, inovatif untuk mengembangkan ide sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang terakhir, pendidikan yang menyesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Bagaimana mengimplementasikan pendidikan yang berpihak pada murid? Yang pertama, melakukan program ekstrakurikuler untuk pengembangan minat dan bakat murid seperti ekstrakurikuler pramuka dan olahraga. Yang kedua, melakukan kegiatan literasi di sekolah seperti literasi membaca di perpustakaan untuk meningkatkan minat membaca murid, literasi budaya untuk mengenal, melestarikan, dan mengembangkan budaya daerah peserta didik, dan literasi digital. Yang ketiga, kegiatan kerohanian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariasi dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, teknologi, dan media pembelajaran yang tepat. Dan yang kelima
adalah kegiatan pembiasaan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadilah guru yang selalu menuntun, berpihak pada murid, dan memberikan teladan yang baik kepada murid. Terima kasih, salam, dan bahagia.